Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Ayat penekanan dari bacaan Lukas 6 ayat 27 sampai 36 itu ada pada ayat yang ke-35. Kenapa? Karena mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Mengasihi orang yang berbuat jahat terhadap kita itu baru luar biasa. Kata-kata itu sering kita pakai dalam tulisan-tulisan kita sebagai caption di status atau di foto media sosial kita. Namun pada penerapannya akan sangat sulit untuk kita lakukan. Karena pasti kita memiliki banyak pertimbangan atau juga kita masih menyimpan rasa sakit hati. Pertimbangan bahwa orang itu pernah menyakiti kita dan kita tidak mau lagi untuk disakiti, iya, perlu dan penting. Tapi sikap kita terhadap dia itu yang harus juga kita pertimbangkan begitu. Sehingga sekalipun kita pernah disakiti, pernah tersakiti, bahkan paling menyakitkan sekalipun, tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Allah sendiri yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena kita akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Memang susah untuk kita lakukan, tetapi kalau kita melakukannya atas dasar kasih yang diajarkan oleh Yesus, maka pasti kita akan perlahan-lahan mampu untuk menerapkannya. Demikian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena firman-Mu selalu menyejukkan hati kami. Firman-Mu selalu kembali mengingatkan kami ketika kami mulai salah jalan, ketika kami mulai menyimpang daripada ajaran-ajaran-Mu. Bersyukur pada saat ini Tuhan kembali memperdengarkan suara-Mu, supaya kami mengasihi musuh. Tentu dalam penerapannya, kami sangat tidak mampu, kami tidak sanggup,
kami banyak pertimbangan untuk mengasihi orang yang menyakiti kami. Tetapi ketika firman-Mu mengajarkan kami pada saat ini, kami percaya pada saat yang sama Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, akan perlahan-lahan kembali meneguhkan hati kami, memulihkan hati kami, supaya kami kembali mengasihi sesama kami, supaya kami kembali bersikap hormat, bersikap menghargai satu dengan yang lain sebagai ciptaan Tuhan. Bahwa kemudian kami memiliki pertimbangan supaya kami tidak lagi disakiti. Kemudian kami mulai menjaga langkah kami. Kami percaya juga itu bagian dari cara Tuhan untuk mengingatkan kami supaya kami jangan disakiti untuk yang kesekian kalinya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menerapkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang di luar sana yang sedang berjuang memulihkan hubungan dan relasi mereka yang terputus oleh karena tindakan perilaku manusia, tutur kata manusia yang menyakiti sesama. Tolonglah semua kami yang berjuang agar kami kembali memulihkan relasi-relasi yang terputus itu, karena kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada buat hidup kami, untuk kami terus menerapkan itu dalam langkah karya, kerja, keluarga, tugas panggilan kami di tengah-tengah hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Tuhan. Amin.